Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas, NRP 17 dengan dosen pembimbing Rangga Asmara. Kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana cara penulisan kursor pada Oracle. Tujuan dari materi ini adalah 1. Membedakan antara implisit dan kursor eksplisit, mendiskusikan kapan dan mengapa menggunakan eksplisit kursor, menggunakan variabel SQL record, dan menulis kursor for loop. Kursor. Setiap pernyataan SQL dieksekusi oleh Oracle Server dan mempunyai masing-masing kursor yang berhubungan dengannya. Kursor ada dua jenis, yaitu implisit dan eksplisit. Kursor implisit yaitu kursor yang didegariskan oleh semua DML dan statement select PLSQL, sedangkan yang eksplisit adalah yang dideklarasikan dan diberi nama oleh programmer. Mengontrol kursor eksplisit. Pertama dibuka dan dilihat apakah ada baris yang merupakan bernilai atau ada isinya, dan fetch digunakan untuk mengambil nilai dari baris tersebut. Selanjutnya, bila barisnya sudah habis, maka kursor akan ditutup. Mendeklarasikan kursor. Sintaksnya adalah nama kursor is select statementnya. Yang perlu diperhatikan adalah jangan memasukkan klausa into ke dalam deklarasi kursor. Jika diperlukan memproses beberapa baris yang spesifik, digunakan order by dalam query-nya. Berikut adalah contoh penggunaan kursor. Declare kursor. The input kursor is select employee ID, last name from employee. Kursor. That kursor is select all from department where location ID sama dengan 170. Membuka kursor. Sintaksnya adalah dengan open kursor name. Kursor harus dibuka dahulu untuk mengeksekusi query dan mengidentifikasi set mana yang aktif. Jika pada query tidak mengembalikan baris, maka tidak akan terjadi error. Gunakan atribut kursor untuk menguji hasil dari setiap fetch atau pengambilan data dari baris. Mengambil data dari kursor, sintaksnya adalah dengan fetch kursor name into variabel 1, variabel 2, nama record. Fetch digunakan untuk mengembalikan nilai yang pada baris yang di fetch pada saat itu. Variabel harus dicocokkan sesuai dengan kolomnya. Tes apakah kursor mengandung baris atau tidak untuk sebelum mengambil data dari baris tersebut. Contoh fetching adalah sebagai berikut: loop fetch emp kursor into p if no, vn exit when bla 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 and loop. Menutup kursor. Untuk menutup kursor, sintaksnya adalah close nama kursor. Tutup kursor setelah menyelesaikan proses pada baris. Buka kursor jika diperlukan. Buka kursor kembali jika diperlukan. Jangan mencoba untuk mengambil data dari kursor setelah kursor telah ditutup.
Dan berikut adalah beberapa atribut yang ada pada explicit cursor. Yang pertama adalah isOpen, tipenya boolean, yang digunakan untuk mengevaluasi apakah memang benar kursornya sedang terbuka. Selanjutnya not found, tipenya boolean, untuk mengevaluasi hasilnya benar jika hasil fetch tidak mengembalikan nilai baris. Found, tipenya boolean, nilainya benar jika dalam baris terdapat suatu data. Row count, string number digunakan untuk mengambil nilai total nilai yang dikembalikan dari baris yang telah di fetch. Atribut isOpen, mengambil baris hanya saat kursor dibuka. Gunakan atribut isOpen sebelum melakukan fetch untuk menguji apakah kursor sedang dibuka. Contohnya, if not emp cursor percent is open, then open emp cursor and if. Mengontrol multiple fetch. Baris bisa diproses beberapa baris bisa diproses di dalam explicit cursor dengan menggunakan loop. Ambil nilai dari tiap baris dengan iterasi. Gunakan atribut dari explicit cursor untuk menguji apakah berhasil tidaknya setiap fetch. Atribut not found dan row count. Atribut row count digunakan untuk mengembalikan berapa banyak baris yang telah berhasil di fetch. Berapa banyak baris yang ada pada tabel yang digunakan untuk fetch. Sedangkan not found digunakan untuk menentukan kapan looping akan berakhir. Contohnya, declare vno employees.employee.id %type vname employees.lastname %type cursor emp cursor is select employee id last name from employee begin open emp cursor loop fetch emp cursor into vno, vname exit when emp cursor row count lebih dari 10 or emp cursor not found. dbms output line to char vno vname and loop close emp cursor dan record. Proses tiap baris dari set yang aktif dengan melakukan fetching terhadap PLSQL record. Contohnya adalah seperti di bawah ini. Cursor for loop, sintaksnya adalah for record name in cursor name loop statement 1 statement 2 and loop. Cursor for loop adalah jalan pintas untuk memproses explicit cursor. Open, fetch, dan exit serta close dilakukan secara implisit, dan record dideklarasikan secara implisit pula. Dan di bawah ini adalah contoh penggunaan cursor for loop. Declare cursor emp cursor is select last name department id from employees begin for emp record in emp cursor loop if emp record ke department id sama dengan 80 then end loop. Perintah ini digunakan untuk mencetak siapa saja employee yang bekerja pada departemen sales. Dan ini adalah contoh penggunaan for loop menggunakan subquery.
kursornya tidak perlu dideklarasikan. Sintaknya bikin for EMP record in select last name, department ID from employees, loop if EMP record department ID sama dengan 80 dan bla 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 and loop. Ringkasan di pelajaran ini Anda seharusnya sudah mempelajari bagaimana cara untuk membedakan kursor tipe dari kursor, yaitu implicit dan eksplisit, dan bagaimana cara untuk memanipulasi eksplisit kursor serta mengevaluasi kursor dengan menggunakan atribut kursor atribut. Selanjutnya adalah bagian-bagian soal dan jawabannya. Demikian penjelasan materi tentang kursor. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.